Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Dedi Setiawan, NIM 2019-11040, Prodi PPKS 19A. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tanaman. Oke, lanjut. Saya kemarin sedikit menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, jumlah sel, atau protoplasma yang bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke asal. Misalnya, pohon yang bertambah tinggi atau diameter batang pohon yang bertambah besar. Sedangkan perkembangan ialah proses menuju tahap dewasa. Dengan kata lain, perkembangan ialah penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Misalnya, perkembangan fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel pada suatu organisme. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali atau irreversibel. Sedangkan perkembangan merupakan proses untuk mencapai kematangan fungsi suatu organisme. Walaupun berbeda dari segi pengertian, namun kedua proses ini berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling terkait. Adapun perbedaannya terletak pada faktor kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Sebaliknya, perkembangannya hanya dapat dinyatakan secara kualitatif karena terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga tidak dapat diamati. Nah, ada beberapa tahap-tahapan yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, di tahap awal pertumbuhan. Yang kedua, tahap perkecambaan. Yang ketiga, tahap pertumbuhan primer. Yang keempat, pertumbuhan primer akar. Yang kelima, pertumbuhan primer pada batang. Yang keenam, pertumbuhan sekunder. Oke, kita di sini akan sedikit membahas tentang faktor yang mempengaruhi tumbuhan. Tumbuhan dapat tumbuh karena adanya faktor-faktor yang mendukung. Faktor-faktor tersebut yaitu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan bertugas memacu atau merangsang bagian tertentu untuk melakukan pembelahan sel agar tumbuhan semakin besar. Hormon yang utama yaitu hormon auksin atau bahasa Yunani auxien yang meningkatkan banyak terdapat di ujung-ujung koleoptil atau ujung-ujung tunas, diketahui sebagai senyawa asam indol atau asetat atau AIA atau indol asektik acid atau IAA. Kerjanya akan efektif bila tak ada cahaya bekerja mempercepat proses pembelahan sel-sel meristem di ujung tunas atau batang dan akar. Dengan sifat auksin ini, tumbuhan dapat tumbuh sangat cepat di tempat yang gelap atau etiolasi. Dalam percobaan laboratorium, auksin juga memacu pertumbuhan daun, bunga, buah, dan batang rerumputan dalam kelompok cemara. Sifat auksin ini digunakan oleh para petani buah untuk merangsang buah menjadi buah tanpa pembuahan terlebih dahulu, sehingga kini muncul jenis buah tanpa biji seperti semangka, jeruk, dan durian. Proses pembentukan buah tanpa pembuahan ini disebut partenografi, atau auksin juga dipakai untuk memacu tumbuhnya akar pada batang stek. Oke, yang kedua itu adalah gibberellin, dari kata Gibberellin fujikuroi. Gibberellin fujikuroi adalah jamur yang menghasilkan hormon gibberellin secara liar. Gibberellin fujikuroi menginjeksikan tanaman lain dan mengeluarkan ekstrak gibberellin. Akibatnya tanaman inang tumbuh raksasa. Setelah ditemukan pada Gibberellin fujikuroi sebanyak 25 macam senyawa gibberellin, ternyata ditemukan pula 73 macam lainnya pada tumbuhan tinggi. Gibberellin dapat mempercepat tumbuhnya tunas dan mempercepat perbahan atau pernilisasi, yang berarti mempercepat pembuahan. Sekarang dapat ditemukan produk buah-buahan melimpah sebelum musimnya. Ini berkat penggunaan gibberellin oleh para petani buah di luar musim berbuah. Selanjutnya ada asam absisat. Musim dingin atau masa kering merupakan waktu di mana tanaman beradaptasi menjadi dorman atau penundaan pertumbuhan. Pada saat itu, ABA yang dihasilkan oleh kuncup menghambat pembelahan sel pada jaringan meristem apikal dan pada kambium pembuluh sehingga menunda pertumbuhan primer maupun sekunder. ABA
juga memberikan sinyal pada kuncup untuk membentuk sisik yang akan melindungi kuncup dari kondisi lingkungan yang tidak dapat menguntungkan, di mana dengan asam absisat karena diketahui bahwa ZPT itu menyebabkan absisi atau rontoknya daun tumbuhan pada musim gugur. Nama tersebut telah populer walaupun para peneliti tidak pernah membuktikan kalau IBA terlibat dalam gugurnya daun. Oke, yang selanjutnya etilen. Buah-buahan terutama yang sudah tua melepaskan gas yang disebut etilen. Etilen disintesis oleh tumbuhan yang menyebabkan proses pemasakan yang lebih cepat. Selain etilen yang dihasilkan oleh tumbuhan, terdapat etilen sintetik, yaitu etepon atau asam 2-klorifosfonat. Etilen sintetik ini sering digunakan para pedagang untuk mempercepat pemasakan buah. Selain memacu pematangan, etilen juga memacu perkembangan biji, menebalkan batang, mendorong gugurnya daun, dan penghambatan pemanjangan batang kecambah. Selain itu, etilen menunda pembungaan, menurunkan dominasi apikal dan inisial akar, dan menghambat sepanjang batang kecambah. Oke, di selanjutnya sitokinin. Dinamakan sitokinin karena memacu sitokinesis atau pembelahan plasma sel. Sitokinin terdapat di jaringan pembuluh berbagai jenis tumbuhan. Sitokinin ditemukan pula pada endosperm cairan buah kelapa muda, kapak, bakteri, dan bahkan hewan primata, lumut, ganggang coklat, ganggang merah, pinus, dan diatom. Oke, ada beberapa macam pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama, ada pertumbuhan primer, terjadi sebagai hasil pembelahan sel. Jaringan meristem primer berlangsung pada embrio bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Embrio memiliki 3 bagian penting. Yang pertama, tunas embrionik, yaitu calon batang dan daun. Yang kedua, akar embrionik, yaitu calon akar. Yang ketiga, kateledan, yaitu cadangan makanan. Dan disitu kita bisa lihat dari gambar embrio tumbuhan yang kita ambil contoh. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan tanaman dapat diukur dengan alat yang disebut auxinometer. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah. Daerah pembelahan sel-sel di daerah ini aktif membelah atau meristematik. Daerah pemanjangan berada di belakang daerah pembelahan. Daerah diferensiasi bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel mengalami diferensiasi membentuk akar yang sebenarnya, serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang. Nah, di sini pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil, gesperme, dan menyebabkan membesarnya ukuran diameter tumbuh-tumbuhan. Mula-mula kambium hanya terdapat pada ikatan pembuluh yang disebut kambium fasis atau kambium interfasikuler. Fungsinya adalah membentuk silam dan flem primer. Selanjutnya parenkel akar batang terletak yang di antara ikatan pembuluh menjadi kambium yang disebut kambium interfasis. Kambium interfasis dan interfasis membentuk lingkaran tahun bentuk konsentris. Kambium yang berada di sebelah dalam jaringan kulit yang berfungsi sebagai pelindung terbentuk akibat ketidakseimbangan antara pembentukan silam dan phloem yang lebih cepat dari pertumbuhan kulit. Ke dalam membentuk phloem atau sel-sel hidup, keluar membentuk phloem yaitu sel-sel mati. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit dengan sudah kita lakukan kegiatan praktik. Pada kegiatan praktik ini kita bisa menyiapkan bahan-bahannya, bahan-bahan dan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini yaitu 4 buah mangkuk kelas kecil atau aqua, kapas, kacang hijau atau biji tanaman lain yang bisa kita ganti kacang merah, kedelai, dan sebagainya, dan kardus, alat tulis, menulis, air secukupnya. Nah, untuk cara kerja pada ini bisa kita lakukan. Satu, yang pertama, siapkan 4 mangkuk dan isi dengan kapas yang telah dicelupkan air sebelumnya. Setelah itu, masing-masing mangkuk isi dengan 10 biji kacang hijau. Kacang hijau dibiarkan sedikit tertanam ke permukaan kapas dengan cara sedikit menekan biji kacang hijau tadi pada kapas basah. Yang ketiga, masing-masing mangkuk diberi tanda label dengan nomor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, mangkuk dengan label 1 dan 2 diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari dan udara yang sejuk. Dan selanjutnya, sedangkan mangkuk 3 dan 4 diletakkan di tempat kardus yang tidak terkena cahaya matahari sedikit pun gelap. Amati setiap perkembangan atau pertumbuhan di setiap mangkuk dari hari ke hari. Dan jangan lupa beri air secara rutin dengan hati
menggunakan sendok agar biji kacang hijau tidak kebanjiran. Nah, maksud dan tujuan praktikum ini untuk mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, untuk itu mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berupa zat hara, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Sedangkan faktor internal untuk menentukan gen dan fitohormon. Dan selanjutnya untuk mengetahui manfaat dari masing-masing perlakuan yang diberikan pada tiap sampel tanaman. Kecambah kacang hijau yang diletakkan di dua tempat, yaitu tempat pertama di tempat yang terkena sinar matahari dan satu lagi di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Dan pertumbuhan yang di bawah sinar matahari langsung lebih bagus dibanding yang tidak terkena matahari, karena tanaman yang terkena sinar matahari batang lebih bagus dan lebih sehat dibandingkan yang tidak terkena matahari. Dibandingkan yang tidak terkena matahari, batangnya cenderung lebih tinggi, batangnya tidak kokoh atau tidak kuat. Batang mudah patah karena tidak terkena sinar matahari. Nah, kita di sini bisa menjelaskan pengaruh cahaya matahari pada tanaman. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau tumbuh memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon atau pertumbuhan auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan di sel di daerah belakang. Dari setiap ujung tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Tetapi daun kecil dengan warna hijau muda dan batang akan berruas-ruas panjang atau etiolasi. Nah, kesimpulan dari kegiatan itu bisa kita ambil bahwa cahaya mempengaruhi proses pertumbuhan perkembangan biji kacang hijau. Cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi, sehingga menyebabkan kacang hijau di tempat gelap mengalami etiolasi. Selain cahaya, air juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itulah kesimpulan dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Oke, baiklah. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.